diberitakan? Dugaan oknum IPDN yang itu ya, yang berita Purwakarta ya. Prinsipnya begini, IPDN sejak 2020 sudah menerapkan sistem betah, bersih, akuntabel gitu kan, transparan, dan langsung bekerja sama dengan Polri. Kita tinggal menerima hasil. Jadi sangat tidak dimungkinkan untuk internal IPDN atau pejabat atau mekanisme tersebut dimain-mainkan. Kalau toh ada yang sesuai berita di Purwakarta, ada yang menjanjikan dan lain-lain, itu adalah ulah oknum. Tapi secara sistem, Pak Rektor sudah memberikan atau membuat sistem betah ini menjadi semuanya transparan dan tidak mungkin untuk dilakukan kebijakan yang berbeda oleh pejabat di IPDN. Jadi sistem ini sudah bagus, sudah berjalan dengan baik dan mendapat penghargaan juga dari KPK. Setiap saat pelaksanaan seleksi, KPK pun dan instansi APIP yang lain, Irjen juga mendampingi dari setiap tahapan proses yang ada. Nah, terkait dengan isu-isu ada pejabat IPDN, sampai saat ini kami juga belum terima konfirmasi dari Polda Jabar. Tapi prinsip inisial tersebut, kalau melihat inisialnya, yang bersangkutan adalah oknum yang dulu pernah bekerja di IPDN, tapi saat ini sudah tidak lagi. Jadi sudah pindah ke BNPB kalau tidak salah. Kalau melihat inisial yang disebutkan teman-teman pers. Tapi kami sampai ini tidak pernah melihat hitam di atas putih dari Polda Jabar dan tidak pernah melihat nama asli yang dituduhkan. Kecuali kami sudah melihat bukti lapornya dari korban kepada Polda, kemudian menyebutkan, tidak mungkin kalau bukti lapor itu menyebut inisial kan nggak mungkin pasti nama. Nah, kami menunggu itu. Kalau betul yang dimaksud adalah yang bersangkutan oknum tersebut, sudah sejak 2020 juga dia sudah pindah ke Jakarta, tidak lagi di IPDN. Langkah selanjutnya apa Bang dari pihak IPDN dengan adanya? Kami langkah selanjutnya akan berikan klarifikasi nih kepada teman-teman pers untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa di IPDN sudah tidak ada lagi sistem itu. Kita sudah sepakat dengan sistem betah yang dibuat oleh Pak Rektor sejak 2020. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar dan tidak ada kasus apapun. Semua seleksi berjalan baik, bersih, transparan gitu kan. Semuanya dalam pantauan pihak aparat berwenang dan mendapatkan penghargaan apresiasi dari Pak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Rektor terkait dengan sistem seleksi ini. Langkah selanjutnya kami menunggu akan konfirmasi ke Polda Jabar siapa sih yang dimaksud inisial AZ tersebut. Kami akan tanya ke sana seperti apa, betul atau tidak. Tapi yang jelas kalau memang ada pejabat IPDN yang melakukan hal tersebut, sebutkan saja namanya, kita akan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Bang, menurut informasi yang didapat, ini inisial AZ ini kalau nggak salah sebelumnya pernah melakukan hal yang sama ya? Apa gimana Bang? Atau pindah itu sesuai normatif atau karena ada kejadian tertentu? Kalau ada kejadian dan dia terlibat tentunya sudah dihukum. Tapi saat ini dimutasikan ke sana, proses tersebut saya tidak bisa menyampaikan karena saya nggak pernah tahu. Oh, ya. Ya, yang jelas inisial AZ sudah dipindahkan dari IPDN sejak tahun 2020. Itu. Bang, untuk antisipasi kedepannya Bang untuk masyarakat di Indonesia terkait perekrutan di IPDN gimana Bang? Perekrutan di IPDN kepada semua saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, terutama generasi muda yang akan memilih atau menjadikan pilihan hidup menjadi seorang abdi negara, yaitu PNS melalui jalur IPDN, tetap semangat. Jangan percaya dengan iming-iming yang ini itu harus bayar ini, harus ini, tidak ada. Semua tergantung pada diri kita pribadi masing-masing. Dia bisa melaksanakan tes dengan baik, belajar dengan baik, fisik sehat, jasmani sehat, rohani sehat, insya Allah pasti akan diterima. Harus bersaing dengan teman-temannya, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga integritas, jaga ilmunya, dan tetap semangat. Tidak ada lagi lah saya bayar sekian anaknya pejabat ini masuk, tidak ada. Semua tergantung dari pribadi masing-masing. Dan kalian harus semangat, generasi muda ke depan harus bisa menjadikan Indonesia lebih maju lagi di Indonesia tahun 2000. Jika ada pihak yang mengaku-ngaku pejabat IPDN mungkin bisa melapor ke IPDN Bisa. langsung ya? Kalau teman-teman dan saudara-saudara kita di Indonesia ini ada yang mengaku-ngaku, udah lewat saya saja di pejabat IPDN, laporkan ke kami tindak langsung. Pak Menteri sudah perintahkan, tidak ada lagi yang namanya melakukan manipulasi terhadap seleksi ini. Akan ditindak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Kalau terkait bimbelnya? Bimbel? Ya.
Bimbel kan banyak dibuka di mana seluruh Indonesia nih, ada bimbel TNI, ada bimbel Polri. Yang diduga tersangka nama bimbelnya Belum tahu bimbel apa. Bimbelnya saya nggak tahu. wilayah Jatinangor. Di wilayah Jatinangor. Saya lihat di depan Jati juga banyak bimbel. Iya. Bimbelnya banyak sekali dan apa namanya? Kalau bimbel di mana-mana boleh ya saya pikir ya, sepanjang dia tidak memungut dengan janji diterima. Kalau dia memungut, mengutip dengan janji diterima, laporkan kepada IPDN, kami akan tindak segera. Korban cuma satu ya. Kalau yang di media massa saya dengar satu ya, cuman dari Pak Yanto tuh yang mem-WA saya. Dan siapa kemarin yang WA saya? Kalau IPDN sendiri tidak ada bimbel khusus ya Pak ya? Nggak ada. Kami tidak melakukan bimbel itu. Karena itu semua sesuai seleksi yang ada. Dan tahapannya jelas. Mulai dari seleksi administrasi melalui portalnya Kemenpan RB dan BKN. Setelah itu dinyatakan lulus administrasi, dia mengikuti seleksi CAT atau TKD, tes kompetensi dasar di BKN. Dinyatakan lulus dari BKN, baru lanjut kepada tes kesehatan, tes psikologi, sama aptaan itu. Pak, Oleh protap pihak Polri. pelaporannya gimana Pak? Ya. Protap pelaporannya gimana Pak? Langsung lapor, bisa lapor melalui website, bisa hadir langsung bersurat, kita terima. Pasti kalau ada laporan yang disertai dengan data dukung, kita akan tindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan setiap bimbingan belajar tidak ada ikatan sama IPDN? Enggak ada, bimbingan belajar enggak ada ikatan dengan IPDN, semuanya kan di luar IPDN semua. Ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera Utara, dari mana-mana pun mereka menyelenggarakan itu. Dan mereka, kalau yang saya lihat informasi-informasi itu, bimbingan belajar untuk TNI Polri, untuk IPDN, untuk apa kan. Jadi kita kan itu membuka kesempatan luas di luar. Tapi IPDN tidak pernah buka bimbel dan tidak ada hubungannya dengan IPDN. Pak Karo, ini kan udah menjadi laporan kepolisian Pak. Ya. Jika nanti ada ditemukan unsur pencatutan nama IPDN Pak, mungkin ada langkah hukum dari IPDN Pak? Ya, kami akan menyampaikan kepada pihak Polda bahwa yang bersangkutan atau dituduhkan tidak menjadi organik IPDN. Dan kami berharap untuk pelaporan selanjutnya tidak lagi menggunakan nama IPDN. Ini. Kalau ada nanti kan kami klarifikasi tuh. Kalau nanti terbukti dan kami hubungi yang saya berharap sih dari korban ini melapor ke kami. Kalau klarifikasi, kalau memang tidak ada ya jangan sebut nama IPDN. Ya. Ya, tolong sampaikan dengan media ini, kami bertemu dengan teman-teman media akan cepat saya sampaikan kan kepada para korban. Kalau ada yang mengaku oknum, sampaikan langsung kepada IPDN. Tetapi kalau ternyata yang bersangkutan dilaporkan tidak menjadi organik IPDN, tolong jangan bawa nama IPDN, karena IPDN adalah amanah dari masyarakat yang nantinya mendidik calon-calon pelayan masyarakat dan abdi masyarakat di jalur PNS. Tenang, Prof. Siap. Distributor baru saja wawancara kami bersama Kepala Biro Hukum dan Kerjasama IPDN Arif MR terkait kasus dugaan penipuan masuk ke IPDN yang menyeret Ketua DPRD Purwakarta bersama oknum atau mantan pejabat di IPDN yang berinisial AJ. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiki Andriana melaporkan dari kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.